Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di Mushola Aisyah yang insyaallah barokah ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan kultum yang bertema 5 kewajiban muslimah. Setiap muslimah harusnya menyadari bahwa apa yang Allah wajibkan atas dirinya berupa amalan ibadah merupakan bentuk keistimewaan dari Allah untuknya. Sehingga tiada alasan baginya untuk melalaikan kewajiban yang diembannya. Di antara 5 kewajiban muslimah yang akan saya sampaikan ini, yaitu yang pertama, menjaga sholat 5 waktu dan melaksanakannya pada awal waktu. Sholat ialah tiang agama. Jikalau seorang muslim meninggalkan sholat, maka ia telah merubuhkan tiang agamanya sendiri. Selain sholat wajib, muslimah juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan lain-lainnya. Yang kedua, melaksanakan rukun Islam lainnya seperti puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. 3 rukun ini merupakan amalan yang sangat penting dan banyak pahalanya di sisi Allah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Terkhusus ibadah haji sangat besar keutamaannya atas kaum wanita yang bisa melaksanakannya. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ada jihad untuk kaum wanita?" Beliau menjawab, ya, mereka memiliki jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu ibadah haji dan umrah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan ibadah haji bagi muslimah sama dengan keluar berjihad memerangi orang-orang kafir, dan apabila ia wafat tatkala menunaikan haji tersebut, maka ia terhitung mati syahid. Yang ketiga, menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Di antara bentuk menjaga kehormatan diri adalah menjauhi zina dan hal-hal yang bisa menjerumuskannya ke dalamnya seperti pacaran dan pergaulan bebas. Di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang melakukan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang biasa disebut dengan pacaran. Mereka melakukannya dengan bergandengan tangan, berboncengan, terus saling mengabari satu sama lain dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya, ada memakai jilbab sesuai syariat dan menutup aurat, serta tidak memperlihatkannya kepada yang bukan mahram. Adapun syarat menutup aurat adalah pakaian harus longgar dan kainnya agak tebal serta tidak ketat dan tipis, agar tidak membentuk lekuk tubuh, menutupi seluruh aurat tanpa terkecuali, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau wanita kafir, dan warna dan wangi pakaian tidak terlalu mencolok. Di zaman sekarang ini banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka menggunakan pakaian tapi pakaian itu tipis, pakaian itu tidak menutupi aurat, pakaian itu menerawang. Yang keempat, ada mendidik putra-putri dengan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Pendidikan anak sangatlah penting karena putra-putri kita merupakan nikmat sekaligus amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mendidik mereka dengan baik sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, maka ia telah menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Dan Allah akan menjadikan mereka sebagai salah satu sebab keselamatan orang tuanya di akhirat kelak. Bahkan anak yang soleh akan menjadi tabungan pahala orang tuanya ketika mereka telah wafat. Amalan soleh yang dikerjakan sang anak senantiasa mengalir pahalanya kepada ayah ibunya di alam kubur, dan doanya untuk orang tuanya sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
Yang kelima, banyak berzikir, mengingat Allah dan menjauhi ghibah. Zikir sangat banyak manfaatnya bagi muslimah. Di antaranya dapat menenangkan hati dan menenangkan jiwa. Selain itu, terbiasa berzikir akan menjaga diri dari mengingat dan menyebut-nyebut aib orang lain atau menggunjing. Adapun menggunjing atau gibah adalah kebiasaan buruk yang banyak terjadi di kalangan wanita. Padahal Allah telah menyamakan orang yang menggunjing dengan pemakan bangkai. Yang dimaksud dengan pemakan bangkai adalah ia melihat sesuatu keburukan lalu ia konsumsi untuk dibagikan kepada orang-orang lain. Itu adalah menggibah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang baik dapat kita amalkan dan yang buruk bisa dijauhkan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan karena setiap kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.